promotif preventif itu menjaga agar masyarakat kita tetap sehat. Stunting adalah salah satunya menjaga bayinya sehat. Tapi kita jaga nggak hanya bayi, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, sampai kakek-kakek, nenek-nenek kita harus jaga sehat. Nah, supaya bisa jaga sehat, kita perlu menjangkau seluruh Indonesia tuh. Jadi kita akan merevitalisasi Posyandu. Dan itu selaras sekali sama rencananya Gus Yahya. Maka aku datang ini soal bisa nggak kita kerjasama. Kalau boleh tahu Posyandu yang akan direvitalisasi untuk 2023 tuh berapa jumlahnya Pak, sama anggarannya kira-kira? 300 ribuan Posyandu di seluruh. Anggarannya Pak? Oh, anggarannya kita untuk promotif preventif ya layanan primer di atas 20 triliun. Untuk ini aja? Kenapa? Untuk Posyandu aja Pak? Itu semua ya, Posyandu aja nggak hafal. Oke. Bapak, lapor COVID bilang ada nakes yang belum terima insentif COVID, itu bagaimana? Insentif COVID untuk yang anggarannya dilalui lewat Kementerian Kesehatan itu adalah untuk rumah sakit umum pusat, rumah sakit TNI Polri, dan rumah sakit BUMN. Tapi kalau rumah sakit daerah itu anggarannya oleh Kementerian Keuangan disampaikan lewat pemerintah daerah. Kalau yang untuk pusat penyerapannya sih 99% lebih. Mungkin memang ada beberapa daerah yang belum selesai menyerap. Pak, kalau laporan Gantian Tempo, ke Gus Yahya. Gus, mau nanya bentuk programnya gimana Gus? Ya, kami sudah meluncurkan program yang kami namai Gerakan Keluarga Maslahat. Jadi kami membangun semacam wadah gerakan di tingkat grassroots yang unit dasarnya, unit fundamentalnya adalah keluarga. Nah, karena ini menyangkut kemaslahatan keluarga, itu berarti itu ruang yang luas sekali untuk mengembangkan layanan bagi keluarga-keluarga yang ada, termasuk dari aspek-aspek kesehatannya, sehingga nanti insya Allah khususnya untuk kerjasama dengan Kementerian Kesehatan nanti akan banyak sekali agenda yang bisa kita wadahi di dalam gerakan kemaslahatan keluarga ini, sebagaimana nanti kita kembangkan juga dalam kerjasama dengan kementerian-kementerian yang lain, dengan pihak-pihak yang lain menyangkut agenda-agenda, bahkan agenda ekonomi, agenda keagamaan dan lain sebagainya. Semuanya akan bisa ditampung di dalam gerakan keluarga maslahat ini. Pak, aksi nyatanya bagaimana Pak dengan Kemenkes, kapan mulai Pak? Ya setelah MOU ini akan segera, sebetulnya ini sudah ada sejumlah konsep yang sudah didesain ya, khususnya untuk program stunting. Ya. Tapi nanti tentu akan ada yang lain yang juga dikembangkan, dan yang sudah jalan sekarang kita mulai dengan agenda kerjasama dengan Kementerian Agama yang programnya adalah program bimbingan perkawinan, dan ini nanti juga bisa masuk semua agenda dari Kementerian Kesehatan yang disebut sebagai promoting dan preventing tadi, itu nanti bisa masuk di dalam bimbingan perkawinan karena ini menyangkut keluarga. Tapi realnya tahun depan ya Pak? Ya? Realnya tahun depan? Ya ini segera jalan. Kalau kemarin sudah kita luncurkan di Jawa Timur khususnya, dan sudah melibatkan struktur NU sampai ke tingkat desa di Jawa Timur, dan sudah bisa langsung diisi dengan berbagai macam kegiatan. Pak Menkes mau tanya untuk dokter spesialis itu gimana ya Pak? Apakah ada penambahan di kota-kota di mana yang kekurangan dokter spesialis? Bagaimana? Dokter spesialis kita kurangnya masih ribuan, terutama di daerah-daerah di luar Jawa. Sehingga kita akan lakukan akselerasi mulai dari bentuk pendidikannya supaya jadi lebih murah, lebih bisa diakses oleh seluruh golongan masyarakat. Kemudian juga bisa lebih banyak lagi yang masuk, karena yang minat sebenarnya banyak sekali.
Kita yang kedua juga ada program beasiswa baru kita luncurkan 1.500. Berapa? 1.500 ya, untuk dokter spesialis. Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu mereka. Yang ketiga, kita akan lakukan kerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Pemda untuk memastikan gajinya mereka dibayar dengan cukup. Tapi kemarin IDI bilang Pemda nggak ada laporan kekurangan spesialis, Pak. IDI yang ngomong kemarin. Oh iya. Kita cek ke rumah sakit daerah, kan teman-teman wartawan bisa cek. Iya, tapi kan rumah nggak- sakit daerah itu minimal punya 7 dokter spesialis, bukan zamannya saya. Ada 296 yang kurang RSUD, tapi nggak ada laporan dari yang gubernur kurang, dari itunya, nggak ada. yang kurangnya Nggak ada itu laporan. ribuan. Ya sama, kita sebaiknya aktif mencari. Oke. Tidak. Laporan Tempo pekan lalu bilang gagal ginjal akut pada anak yang sudah sembuh tuh masih berpengaruh ke organnya yang lain, Pak. Ini bagaimana Kemenkes, Pak? Dan mereka rawat jalan terus. Kita sekarang sedang melacak kembali kondisi anak-anak kita yang kena gagal ginjal akut. Ya sekarang memang secara klinis mereka sudah sembuh ginjalnya. Sekarang kita mendengar juga bahwa ada pengaruh ke organ lain. Cuma sekarang kita lagi cek apakah itu memang disebabkan oleh gagal ginjal akut, apa dia juga terkena penyakit-penyakit lainnya. Kalau memang disebabkan dengan ginjal akut, Pak, apakah Kemenkes akan meng-cover seluruh biaya pengobatan rawat jalan tersebut, Pak? Kalau yang bersangkutan punya cover BPJS, jadi sekarang kan udah 200 jutaan yang punya cover BPJS, harusnya itu bisa secara normal diklaim melalui jalur BPJS. Terus sekarang harusnya penetapan partai politik mungkin dari Kita lihat sehat atau tidak. Cukup ya. Untuk COVID,